Maraknya ragam kabar yang diangkat hingga banyak orang mencari tahu sumber keuangan dan berapa jumlah total pendapatan hingga pengeluaran per bulan KDM sebenarnya. Dan Allah akan melipat gandakan tanpa batas bagi siapapun yang tidak pernah berhitung dalam memberi. Makin terus diangkat dan diviralkan ragam media sosok sang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang paling dianggap tulus dengan beragam sepak terjangnya dalam membantu berbagai macam orang yang mengalami kesulitan hingga mengundang decak kagum banyak orang. Kang Deddy yang memiliki sifat dermawan di luar nalar dikenal dapat membantu berbagai keluhan masalah seperti berbagi dengan yang membutuhkan, memberikan lapangan pekerjaan, tambahan modal usaha untuk pengangguran, hingga pembebasan pembayaran hutang bagi rakyat kecil dan lain sebagainya. Maraknya ragam kabar yang diangkat hingga banyak orang mencari tahu sumber keuangan dan berapa jumlah total pendapatan hingga pengeluaran per bulan KDM sebenarnya yang digunakan untuk menolong banyak orang kesulitan dengan cara yang berbeda sebab kekayaannya tersebut. Hingga Ustadz Ade Hidayat menjelaskan hal penting soal ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Ya udah, kamu jadi anak asuh saya. Alhamdulillah. Kamu sampai kuliah aku urus. Seluruh anak-anak dari korban, seluruh sampai perguruan tinggi saya ngurus. Makan, ini cokot di Abah. Alhamdulillah. Rumahnya saya bangunkan. Alhamdulillah. Senilai 100 juta. Betul. Ini bekal. Alhamdulillah. Inilah sosok Kang Deddy Mulyadi yang dalam setiap aksi dan kesehariannya selalu mengenakan ikat kepala serta bahasa adat Sunda, selalu bersemangat dalam mengajak berbagai macam perubahan dan perbaikan di berbagai sisi kehidupan. Dalam setiap operasi kegiatan yang dilakukan Kang Deddy selalu memberikan bantuan dengan memberi ragam solusi serta anggaran biaya tak terbatas, dan oleh sebab itu tercatat sudah ribuan orang membutuhkan yang ditemuinya bisa terbantu hingga banyak orang merasa bersyukur masalahnya bisa selesai berkat bantuan Kang Deddy Mulyadi. Tercatat Kang Deddy bisa menghabiskan uangnya untuk berbagi sekitar 30-50 juta per hari, yang berarti 90 juta sampai 150 juta per bulan. Dari estimasi pendapatan YouTube Kang Deddy Mulyadi 628 juta sampai 10,2 miliar per bulan, dan dari lembur pakuan channel bisa mendapatkan 118 juta hingga 1,886 miliar per bulan yang diperoleh dari estimasi hitungan sosial blend serta biaya iklan di Pemprov Jabar sebesar 3 miliar, ditambah dengan gaji pokok, tunjangan jabatan dan keluarga 8,4 juta per bulan, hak anggaran keuangan kebutuhan rumah tangga gubernur sebesar 14 miliar, biaya operasional 28,8 miliar dengan besaran biaya PAD sebuah daerah, dan dari hasil pungut pajak serta retribusi Kang Deddy bisa mendapat insentif sebesar 1,97 miliar. Yang ini sangat memungkinkan Kang Deddy bisa lebih banyak lagi membenahi ketidakbaikan di Jawa Barat hingga bisa menambah lebih banyak lagi untuk menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan.
Melihat marak kabar beragam yang mengekspos sosok Kang Deddy Mulyadi yang tegas dikatakan berbeda dengan belusukan ala Jokowi, inilah tanggapan Ustadz Ade Hidayat yang menegaskan satu hal penting terkait ini. Dan Allah akan melipat gandakan tanpa batas bagi siapapun yang tidak pernah berhitung dalam memberi. Jadi kalau nggak berhitung, Allah beri tanpa hitungan. Sedekah itu kalau dilakukan dengan niat yang ikhlas, itu nilainya tinggi di hadapan Allah sampai mengalahkan kuatnya pasak gunung yang menjadi pasak bumi. Makanya kalau ada orang bersedekah dengan bentuk harta, itu nilainya di dalam surah Al-Baqarah di ayat 261 itu paling sedikit 700 kali lipat. Berapa? Paling sedikit ya, karena ayatnya suka dipotong sampai situ padahal belum selesai. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil 7 fi kulli sumbulatin mi'atu habbah 100. 1 kali 7 kali 100 berapa? 700. Belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dan Allah akan melipat gandakan tanpa batas bagi siapapun yang tidak pernah berhitung dalam memberi. Jadi kalau nggak berhitung, Allah beri tanpa hitungan. Kalau sholat, yang tidak punya harta pun sholat. Ngaji, siapapun bisa ngaji. Tapi bisa mengeluarkan apa yang dimiliki dari titipan harta itu nggak mudah. Karena itu begitu keluar dan dilakukan karena Allah, apresiasinya tinggi. Kalau urusan dunia, balik dengan urusan dunianya, itu berkahnya saja. Bentuknya tidak harus dalam bentuk uang. Bisa jadi Anda dapat proyek nilainya ya 700 kali lipat. Bisa jadi Anda tidak sakit, terjaga dari sakit yang nilainya demikian. Bisa jadi. Tapi yang dimaksud di sini pahalanya. Lihat ya, ada orang-orang yang kalau pada subuh itu suka keluar. Coba deh ikutin. Itu tuh Masya Allah. Gak usah banyak-banyak. 1.000, 2.000 atau 5.000. Siapkan aja untuk infak. Tapi saya minta nih, Anda keluarkan dengan tangan Anda sendiri. Banyak di jalan atau sekitaran Anda. Cari betul-betul kualifikasi orang yang memang memerlukan itu. Dekati. Terima kasih Pak. Mohon maaf, ini ada titipan lewat saya. Memang tak banyak. Cuma tolong doakan aja Pak ya. Saya diberikan kesehatan terbaik. Anda berikan. Itu perhatikan bagaimana yang keluar diri sampai mudah-mudahan sehat, dipastikan rezeki berlipat, keluarga itu tuh mahal sekali. Coba sekali deh mendapatkan doa dari orang-orang seperti itu mustajab sekali. Nah mungkin usaha Anda suksesnya dari doa orang-orang seperti itu, bukan karena hebatnya Anda, karena kan punya rezeki Allah. Dan Allah akan melipat gandakan tanpa batas bagi siapapun yang tak pernah berhitung dalam memberi. Karena sedekah itu jika diniatkan dengan ikhlas, nilainya tinggi di hadapan Allah sampai mengalahkan kuatnya pasak gunung yang menjadi pasak bumi. Maka jika ada orang bersedekah dengan bentuk harta, nilainya akan diganti paling sedikit 700 kali lipat, serta Allah akan melipat gandakan tanpa batas bagi siapapun yang tidak pernah berhitung dalam memberi, kata Ustadz Ade Hidayat. Maka di dalam membantu orang lain semua mendapat pahala, balasan berlipat ganda dan kebaikan serta pertolongan Allah yang begitu besar. Ketika semua hal tersebut dilakukan dengan keikhlasan, dan sesungguhnya orang yang paling berguna adalah orang yang bisa membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Tanggapan Ustadz Ade Hidayat bukan membahas KDM secara langsung, tetapi beliau membahas secara umum terkait orang yang gemar berbagi dalam pandangan Islam. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa seorang pemimpin yang berani berbagi harta, memegang teguh amanah dan selalu berbicara jujur adalah teladan nyata dari keutamaan memberi. Ia tidak akan takut miskin, justru hartanya akan terus bertambah berlipat ganda sebab keberkahan dari Allah, dan jiwanya akan dipenuhi ketenangan serta langkahnya diliputi kemudahan. Ingatlah bahwa dirinya adalah jembatan bagi banyak orang yang membutuhkan, membawa banyak harapan dan meringankan beban banyak orang. Nah, saudara-saudara seiman semuanya, belakangan ini publik dihebohkan dengan isu soal asal-usul uang Kang Deddy Mulyadi. Apalagi setelah namanya mencuat sebagai salah satu kandidat kuat untuk Pilgub Jawa Barat. Banyak yang penasaran, bahkan curiga, dari mana sebenarnya sumber dana Kang Deddy, terutama melihat gaya hidupnya yang sering turun, langsung membantu masyarakat kecil, memberi bantuan secara rutin, dan tetap tampil sederhana. Namun,
Spekulasi liar ini mulai mendapat perspektif baru setelah pernyataan dari Ustadz Adi Hidayat beredar. Dalam sebuah kesempatan, beliau menegaskan bahwa kita harus berhati-hati dalam menilai seseorang. Kata beliau, kalau ada orang yang gemar memberi, jangan langsung dituduh aneh-aneh. Bisa jadi itu rezeki dari Allah yang penuh berkah. Tugas kita bukan menghakimi, tapi mengambil pelajaran dari kebaikan. Pernyataan ini menjadi pengingat penting. Di era digital ini, sangat mudah bagi publik untuk langsung menuduh, menyimpulkan, bahkan membangun narasi tanpa data. Padahal, Kang Deddy sendiri punya rekam jejak panjang sebagai pejabat publik yang dekat dengan rakyat, konsisten belusukan, dan dikenal gemar berbagi sejak lama, bahkan sebelum viral. Bukan berarti publik tak boleh bertanya. Wajar jika masyarakat ingin tahu dan berharap adanya transparansi, terutama dari seorang tokoh publik. Tapi, jangan sampai rasa penasaran berubah jadi prasangka yang membutakan. Apapun latar belakang politiknya, yang terpenting adalah komitmen terhadap rakyat, integritas, dan keberlanjutan aksi nyata di lapangan. Mari jadi masyarakat yang kritis, namun tetap bijak dan adil dalam menyikapi setiap informasi. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Dakwah Official. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.